Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau saat teduh, kita nikmati saat teduh yang indah ini, nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya di mana ada hati yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu, amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita mau siap menyembah Tuhan. Siapkan hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, sungguh kami percaya, sungguh kami meyakini bahwa itu semua campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Betapa kami merindukan Engkau. Sungguh kami haus akan hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan, semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang mengurapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Kau Tuhan yang menjamah seluruh hidup kami, menguatkan setiap kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa.
sama-sama katakan, Bapa, panggil namanya, pegang tanganku, ya Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Amin. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, untuk selamanya. Ya Bapakku, lebih dari nafasku, ya Bapa. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu ya Bapa. Ku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa.
berjalan bersama kami Tuhan. Oh ya Bapakku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan bersama-Mu ya Bapa, sampai selamanya. Pegang tangan kami ya Bapa. Oh, lebih dari nafasku. Peganglah selalu setiap tangan kami ya Bapa, sampai selama-lamanya. Lebih dari nafasku, nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah setiap tangan kami ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Shalalabaralamo, karalamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shanaralabaralabaralamo, urialama shanaralabaralamo, iyanalabaralamo. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau, betapa agung Engkau Tuhan, ajaib dan perkasa. Heranlah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini, pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Pegang erat setiap tangan kami, untuk kami terus tetap berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan.
erat setiap tangan kami Tuhan, untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, sebut nama-Mu Bapak Ibu, tinggalkan Siska, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, sebut nama-Mu, tinggalkan Siska, Engkau alasan selama. Oh, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Ya, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan, katakan yes, amin. Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Hari ini kami mengakui bersama Tuhan
Kami tidak bisa hidup kalau Tuhan tidak sertai kami. Kami tidak bisa melangkah kalau hari ini Tuhan tidak bersama dengan kami. Dan hari ini kami mau akui bersama Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Menyertai kami, memimpin, melindungi, mengurapi dan memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Detik ini Tuhan lepaskan kami akui bersama detik ini kami jatuh Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau jaga kami sebagaimana Engkau jaga biji matamu. Tidak ada sesuatu apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu itu cukup buat kehidupan kami. Saat ini kami rendahkan hati kami Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap jadi pelaku firman-Mu dan kami siap dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat, tetap semangat. Hari ini kita akui bersama ya Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kalau hari ini Tuhan lepaskan kita, kalau hari ini Tuhan biarkan kita, kira-kira kita tidak ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi yakinlah, percayalah sebagai Bapa yang baik Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sebagai Bapa yang baik Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. Dia peduli buat hidup kita. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau coba ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita merenungkan dari Markus 6 ayat 30 sampai ayat 32. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita konsentrasi dulu di bagian awal dari perikop ini aja Bapak Ibu Saudara. Markus 6 ayat 30 mengajarkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka sudah mengerjakan banyak hal Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya ketika dia kumpul lagi sama Yesus, murid-muridnya mulai sharing, mulai cerita Bapak Ibu Saudara. Setelah banyak hal yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara, ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, ia ini Tuhan ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Seringkali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, terutama untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin kita bekerja di area perkotaan ya, sebagaimana gereja ini ada di area Surabaya Bapak Ibu Saudara. Seringkali bagi setiap kita di mana kita tinggal di perkotaan, di tempat yang begitu crowded, di tempat yang begitu penuh sekali Bapak Ibu Saudara, dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, dengan banyaknya problematika kehidupan yang ada, dengan banyaknya politik atau keperluan yang kita perlukan, dengan banyaknya hal yang menjadi kebutuhan kita. Seringkali saya jumpai Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedikit ketemu sama orang yang kadang lupa istirahat Bapak Ibu Saudara. Tapi biar firman ini boleh mengingatkan kembali buat setiap hidup kita. Pak, Ibu, jangan terlalu push hidupmu, terlalu berlebihan. Setiap dari hidup kita punya limitnya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Setiap kehidupan kita punya batasannya masing-masing. Tapi seringkali semua hal, semua aspek dalam kehidupan ini, kita seringkali push hidup kita keluar dari batas kemampuan kita. Hari ini kita sama-sama belajar dari Markus 6 Bapak Ibu Saudara. Bukankah dari serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak lupa untuk mengingatkan setiap murid-muridnya untuk apa? Untuk istirahat. Hari ini dari tempat ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Pak, Ibu, jangan ada yang lupa untuk istirahat. Jangan ada dari hidup kita yang kita push, hidup kita press to the limit, bahkan melalui limit kita. Karena we never know, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi kalau hidup kita di luar dari kapasitas kita. Mungkin akan ada hal-hal konyol yang kita bisa lakukan. Mungkin akan ada hal-hal negatif yang bisa terjadi dari hidup kita. Tapi biar ayat ini mengingatkan kepada kehidupan kita, rest. Rest in His grace. Tenang Bapak Ibu Saudara. God is under control. Seringkali dengan kemampuan kita, seringkali dengan pikiran kita, seringkali dengan ego kita tidak mau kalah sama orang lain. Sampai akhirnya kita tuntut hidup kita begitu keras. Firman ini saya percaya bukan ditujukan kepada kalau hari ini banyak orang yang bilang katanya kaum rebahan Bapak Ibu Saudara. No,
Firman ini bukan untuk kaum rebahan Bapak Ibu Saudara. Firman ini untuk orang yang terlalu fight in his life dengan berlebihan. Saya cuma mau katakan Bapak Ibu semua, God is under control. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Rest in his grace. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali saya dapati dunia ini kebolak-balik Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang males-malesnya setengah mati. Kalau ada orang rajin Bapak Ibu Saudara, dia bisa lupa segala-galanya. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara, kenalan, umurnya masih 30 lebih. Tidak mau kerja Bapak Ibu Saudara. Ngomongnya gini, buat apa kerja? Kalau bisa tidak kerja. Umur 30 loh Bapak Ibu Saudara. Kalau umur 70 ngomong kayak gitu pantas Bapak Ibu Saudara. Umur 30 Bapak Ibu Saudara. Buat apa kerja? Dia juga yang nggak masuk di akal, dia juga bukan dari keluarga orang yang berlebihan Bapak Ibu Saudara, bisa loh ngomong kayak gitu. Tapi saya juga ketemu sama orang Bapak Ibu Saudara umur 80 enggak mau berhenti kerja Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita harus tahu setiap kehidupan kita punya limit kita sendiri-sendiri. Dalam hidup ini Pak Ibu, saya cuma mau katakan, engkau boleh push hidupmu sampai optimal, tapi bukan maksimal. Saya ulangi sekali lagi. Kita boleh push hidup kita boleh tuntut hidup kita sampai batas yang optimal, tapi bukan maksimal. Tapi seringkali dengan kacamata kita selalu pengennya yang maksimal, sebanyak mungkin. Tapi seringkali Pak Ibu, itu malah menghancurkan diri kita sendiri. Hidup yang optimal, itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Tapi hidup yang terlalu maksimal, sorry saya harus katakan, malah bisa membawa kita kepada kehancuran. Hari ini sesuatu yang terlalu maksimal, melewati batas kemampuan kita, membuat kita tidak bisa kontrol kehidupan kita. Kita berjalan semaunya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Kelebihan kerja itu juga tidak baik. Bahkan sorry, mungkin dari tempat ini saya bisa katakan kelebihan pelayanan pun seringkali juga tidak baik. Kalau karena pelayanan ini engkau tinggalkan keluargamu, engkau enggak urus anak-anakmu, engkau enggak urus pekerjaanmu. Ada saya ketemu satu orang Bapak Ibu Saudara, oh saya melayani Tuhan yang atur pekerjaan saya. No. Kekristenan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bertanggung jawab. If you sudah menyelesaikan semua pekerjaanmu dan engkau melayani dengan sungguh, hal-hal yang kau enggak bisa kontrol, Tuhan yang akan kontrol. Tapi kalau kita males ada di pekerjaan gitu dan kita serah-serahin sama Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau satu hari pekerjaanmu hancur Bapak Ibu Saudara. Kelebihan tuntutan itu juga tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali hari ini harus kita akui bersama, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini menjadi pribadi yang workaholic, saya dari tempat ini cuma mau mengingatkan rest. Mulai ambil saat tenangmu. Mulai ambil saat di mana engkau bisa tenang, engkau bisa istirahat. Mungkin itu bisa merefresh kembali pikiran kita. Dan setelah kita keluar dari masa rest, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin brilian, membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik lagi karena pikiran kita lebih jernih. Hari ini seringkali tekanan hidup kita membuat kita menjadi over the limit. Akhirnya kita malah bisa tidak mendapatkan apa-apa. Saya pelajari cuma sederhana dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, saya ketemu sama banyak orang. Seringkali keegoan kita itu yang membuat kita menekan hidup kita melebihi limit kita. Seringkali hanya karena kita tidak mau kalah sama teman kita. Seringkali hanya karena kita tidak mau kalah sama saudara kita. Seringkali hanya karena kita tidak mau kalah sama saingan kita. Seringkali hanya karena kita tidak mau kalah sama tetangga kita. Kita jadi halalkan segala cara. Kita jadi terlalu over, kita punya kapasitas. Tapi seringkali saya cuma mau katakan Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hari ini mulai ambil saat teduhmu. Hari ini mulai ambil saat tenangmu. Hari ini mulai istirahat. Hari ini mulai dekatkan dirimu kembali kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya sumber hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hari ini saya yakin dan percaya rezeki itu Tuhan yang atur. Kita tidak usah berkompetisi dengan siapapun.
Tuhan tidak mungkin salah untuk menaruh rezekinya dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh berkumpul, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Tuhan, hari ini kami akui bersama Tuhan, seringkali kami menuntut hidup kami terlalu besar. Seringkali kami menuntut hidup kami melebihi kapasitas kami. Tapi hari ini kami belajar untuk kami bisa merasa cukup dengan apa yang kami punya. Hari ini kami belajar untuk kami rest. Kami rest, kami istirahat di dalam anugerahnya Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan itu selalu cukup buat kami. Kami percaya Tuhan menudungi kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Pimpin kami dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti kapan kami harus melangkah, kapan kami harus berhenti. Dan kami percaya in your timing, di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, kami percaya kami mendapatkan kemenangan kami yang sejati. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia, daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.